Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita kaji kembali dengan pertemuan berikutnya ini masalah SKI tentang masalah strategi masuknya Islam di Indonesia. Karena Islam masuk di Indonesia ini banyak cara dan banyak teori dan berbagai macam hal sampai Islam bisa meluas hingga sekarang ini. Karena tanpa cara, tanpa strategi ini, apapun yang ingin dicapai tanpa cara yang baik, tanpa cara yang cocok, maka itu tak akan berhasil. Karena itulah Islam masuk di Indonesia dengan beberapa strategi di dalam pencapaian Islam hingga sekarang ini. Maka karena itu strategi yang ada di SKI ini disimpulkan itu hanya ada 5 dan banyak cara-cara yang lain. Di antaranya strategi yang nomor 1 ini masalah perdagangan. Mulai dulu sejak Nabi sudah berdagang, maka Islam berjalan itu hingga sekarang itu banyak yang meniru Nabi seperti para habaib-habaib yang di mana-mana itu sambil berdagang. Karena itu perdagangan, apa yang diinginkan, apa yang menjadi kemauan masyarakat, bila itulah perdagangan itu berjalan di pelosok-pelosok di seluruh Nusantara dan khususnya di Indonesia. Maka karena itu sambil berdagang, sambil memasukkan dan menyiarkan tentang agama terhadap masyarakat yang luas. Pada halaman 25, lah itulah yang lebih lengkap kita sambil kaji sendiri, karena ini kalau diterangkan banyak sekali, maka karena itu merupakan tugas untuk diperdalam sendiri. Maka perdagangan yang akan kita capai ini hingga sekarang, siapapun perdagangan yang diinginkan atau yang sangat disukai, ya perdagangannya laku dan cocok, dan juga apabila ada kecocokan itu apa yang dikatakan oleh pedagang itu bisa dipercaya, maka kepercayaan itu sambil memasukkan masalah agama di Indonesia. Karena pada umumnya pada waktu itu agama kita, agama masyarakat di Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Nah itulah baru Islam masuk dan bisa meluas sampai sekarang. Yang nomor 2, lewat perkawinan. Dalam perkawinan ini masalah yang seperti ini tidak asing lagi dimanapun orang merantau, banyak yang ada kecocokan sambil berdagang, sambil kawin, sambil berdakwah. Banyak ulama-ulama pun yang sekarang sambil berdakwah kemana-mana ternyata dia mempunyai istri di suatu tempat yang jauh dari rumah asalnya. Begitu juga daripada penyiaran agama yang dulu lewat perkawinan. Dan juga banyak diantaranya masalah kerja dimanapun, di instansi manapun, ternyata tanpa sepengetahuan dari keluarga yang di rumah itu banyak kawin di daerah yang lain. Itu contoh-contohnya yang seperti itu. Yang nomor 3, masalah pendidikan. Pendidikan dan mengarahkan, menghimbau dan lain sebagainya. Masalahnya sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, banyak yang tugas kemana-mana pun hingga sekarang banyak yang sampai seperti itu. Jadi pendidikan
yang sampai melekat di masyarakat itu sampai bisa ditiru, karena masalah pendidikan dan strategi yang seperti ini banyak yang harus ditiru. Maka guru-guru pun banyak oleh muridnya, masalah pendidikannya banyak yang ditiru. Seperti saya pun di MAN itu, cara pendidikan itu dengan budaya yang saya bawa dari Madura itu sampai banyak yang ditiru oleh anak-anak itu. Yang nomor 4, masalah tasawuf. Nah, masalah tasawuf ini masalah ibadah. Maka ibadah yang harus ditiru, ibadah yang bagaimana dengan tasawufnya itu, cara menghadap Allah, caranya beribadah, tentang mensyariatkan hukum, baik yang dilewati dalam hukum syariat cara beribadah walaupun juga berakhlakul karimah, dan tasawuf yang lain bisa menjadi contoh dan bisa pendidikan yang ditiru oleh masyarakat waktu itu. Yang terakhir itu masalah lewat kesenian. Maka budaya-budaya yang seperti itu, banyak budaya yang paling masuk itu di masyarakat masalah kesenian. Karena keinginan di masa sekarang juga masalah kesenian seperti nyanyi, media dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu adalah kesenian yang bisa ditiru sampai sekarang itu menjadi budaya di seluruh pelosok adalah wayang kulit. Lah itulah kesenian-kesenian yang masuk melalui kesenian di seluruh Nusantara, sampai banyak yang meniru wayang kulit yang sampai dan hingga sekarang. Lah itulah yang perlu kita kaji, dan banyak penjelasan-penjelasan yang lain yang harus kita tiru. Maka yang 5 ini merupakan suatu kesimpulan, sedangkan penjelasannya itu banyak sekali. Lah itulah merupakan himbauan dan penyampaian saya. Hanya sekedar ini bisa kita ambil sendiri di buku, diperluas sendiri. Lah itulah kesimpulannya. Sekian dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.